Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa janna bi jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarah Uqudul Lujain, tentang kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain, karya dari Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Ali An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fakir, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi aswarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fakiru ila rahmatir rabbil ghaffari. Berkata al-fakir, orang yang sangat membutuhkan terhadap rahmat Rabb, rahmat Tuhan yang Maha Pengampun. Siapa al-fakir ini? Muhammadun al-mu'tarifu bil auzari, yaitu yang bernama Muhammad, yang mana Muhammad ini mengakui bahwasanya dia penuh dengan dosa. Bassarahullahu uyuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Di sini Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Ali An-Nawawi, dia berdoa, Bassarahullahu uyuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada dirinya aib, celah, keburukan dirinya sendiri. Wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi, dan beliau juga berdoa wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari yang ia hadapi lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ini sesuai. Yang pertama, bassarahullahu uyuba nafsihi, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibu nafsihi an uyubin nasi. Beruntung orang yang sibuk mengurusi keburukan atau kekurangan dari dirinya sendiri, sehingga dia tidak sibuk untuk mengurusi kesalahan keburukan dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Ini juga sesuai dengan hadis, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari yang ia hadapi itu lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi. Barang siapa yang hari yang ia hadapi sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang maubun, orang yang dirugikan. Seperti itu. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, kama yanbaghi lahu, sebagaimana pujian tersebut layak pada Allah, sebagaimana pujian yang layak pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
wa alihi, dan pada mudah-mudahan juga tercurah limpahkan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, adada kulli ma'lumin lahu. Yang mana salawat serta salam ini jumlahnya itu sesuai atau dengan jumlah semua hal yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, fahada syarhun talabahu minni ba'dul muhibbin ala risalatil muta'alliqati bi umuri zawjain allati sannafaha ba'dun nasihin. Ini merupakan syarah kitab ini. Kitab ini kitab yang akan dikarang. Maksudnya kitab yang akan dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Ali An-Nawawi ini, yang masih berada dalam hatinya. Syarhun talabahu minni, ini merupakan penjelasan, kata beliau, ini merupakan penjelasan, ini merupakan syarah yang diminta terhadapku oleh sebagian orang-orang yang senang terhadap catatan risalah, catatan yang berhubungan dengan perihal suami istri yang dikarang oleh sebagian orang-orang yang soleh, sebagian orang yang an-nasih, orang yang mengharap kebaikan. Wa samaituha 'uqudal lujjaini fi bayani huquqiz zawjaini. Dan kitab ini oleh beliau dinamakan kitab Uqudal Lujaini, Uqudal Lujaini fi bayani huquqiz zawjaini. Ini nama kitabnya. Jadi kitab ini oleh beliau dinamakan Uqudal Lujaini fi bayani huquqiz zawjaini. Uqud itu merupakan apa? Jamak dari ikdun. Jadi untayan kalung. Kalung apa namanya? Lujain itu kalung emas kalau enggak salah, apa kalung perak seperti itu. Kalau enggak salah kalung emas. Fi bayani huquqiz zawjaini, dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Wa arju minallahi ta'ala al-i'anata wal ikhlasa wal qubula wan naf'a bihi bijahi sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi. Dan saya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengharap darinya pertolongan dalam mengarang kitab ini, wal ikhlasah, dan saya mengharap dari Allah agar saya bisa diikhlaskan dalam mengarang kitab ini, dan wal qabulah, dan agar diterima, dan agar mengharap dari Allah agar kitab ini bisa bermanfaat dengan dengan pangkatnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan pula dengan pangkatnya dengan kedudukannya istri-istri Rasulullah dan para dzurriyyahnya, keturunannya, dan para kelompoknya. Wa ahdaitu dzalika lil walidaini rajian minallahi ta'ala ghufrana dzunubihima. Dan saya menghadiahkan pahala dari kitab yang saya karang ini terhadap kedua orang tua saya, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni segala dosa dari kedua orang tua saya. Wa irtifa'an darajatihima, dan saya mengharap pula pada Allah Subhanahu wa taala agar derajat dari kedua orang tua saya itu bisa diangkat. Innahu ta'ala wasi'ul maghfirati warhamur rahimin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang luas pengampunannya dan zat yang paling belas kasih, paling kasihan, paling yang paling memiliki sifat rahmat dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat rahmat. Qala al-musannifu sakarallahu sa'yahu, bismillahirrahmanirrahim. Kiai musannif maksudnya ini yang mengarang ba'dun nasihin, yakni sebagian orang-orang yang soleh yang mengarang kitab matanya. Jadi entah siapa yang mengarang, intinya ada sebagian orang soleh, ba'dun nasihin. Beliau mengatakan ba'dun nasihin, tidak menyebutkan namanya. Ada sebagian orang soleh itu mengarang catatan
yang berhubungan dengan suami, perihal yang berhubungan dengan suami istri. Jadi qala al-musannif, jadi matanya itu dikarang oleh Ba'dun Nasihin, matan kitabnya, kemudian disarahi oleh Syekh Nawawi ini. Qala al-musannifu sakarallahu sayahu, kayak musannif itu berkata, sakarallahu sayahu, mudah-mudahan usaha kayak musannif itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataan kayak musannif yang mengarang matan dari Unqutul Jan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebiasaan para orang-orang yang soleh, kebiasaan para musannif, para pengarang kitab, pasti mereka mengawali karangannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya karena sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap hal yang memiliki nilai baik, yang memiliki nilai penting dalam syariat, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sedikit barokahnya, kurang keberkahannya. Makanya para pengarang kitab itu pasti mengawali karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal basmalata kathiratul barakati, man dzakaraha hasala lahul ma'mulu. Ketahuilah bahwasanya basmalah itu banyak keberkahannya. Barang siapa yang membaca basmalah, yang dzakaraha, bukan hanya membaca ini, dzakaraha, berzikir. Berzikir, basmalah itu dibuat zikir, hasalalahul ma'muluh, maka apa yang ia harapkan akan tercapai. Wa man wadhaba 'alaiha khudiya bil qabuli. Dan barang siapa yang istiqomah membaca basmalah, maka hadhiya bil qabuli, maka dia akan mendapatkan bagian, dalam artian hadhiya bil qabuli, dia akan diterima, amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan basmalah, fadilah basmalah itu yang pertama banyak barokahnya. Dan barang siapa yang membaca basmalah, barang siapa yang berzikir basmalah, hasalalahul ma'muluh. Maka apa yang ia inginkan itu akan tercapai. Memang ada beberapa cara untuk mengamalkan basmalah ini. Ada beberapa cara untuk mengamalkan basmalah yang disebutkan dalam kitab yang lebih luas pembahasannya. Insyaallah kalau ada kesempatan saya akan membahas semua keutamaan atau kebanyakan keutamaan dari basmalah di lain kesempatan. Memang ada cara-caranya berzikir basmalah itu. Wa man ghadaba 'alaiha hadabil qabulih, orang yang wadhabah, menetapi bacaan basmalah dalam artian dia istiqamah membaca basmalah, maka dia akan diterima oleh Allah, amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kilah disebutkan innal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Disebutkan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi itu jumlahnya 104. Suhufu Syitin situna wa suhufu Ibrahim talatuna wa suhufu Sisin situna wa suhufu Ibrahim talatuna wa suhufu Musa qabla Taurati asratun wa Tauratu wal Injil wal Zabur wal Furqan. Disebutkan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi itu jumlahnya 104. Suhufnya Nabi Sis, suhuf itu juga ia merupakan kitab. Suhuf itu bentuknya lembaran-lembaran. Suhuf itu jamak dari sahifah. Jadi ada kitab yang bentuknya merupakan lembaran-lembaran.
Itu. Ya di antaranya suhufnya Nabi Sis itu jumlahnya 60. Jadi Nabi Sis itu memiliki kitab yang bentuknya suhuf itu 60. Nabi Sis ini kalau nggak salah itu merupakan putra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian suhufnya Nabi Ibrahim itu 30. Kitabnya Nabi Ibrahim 30. Kemudian suhufnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa sebelum kitab Taurat itu 10. 10. Wat Tauratu, kemudian Nabi Musa juga memiliki kitab Taurat. Wal Injilu, dan ada kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Wal Zaburu, dan kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud. Wal Furqan, dan kitab Al-Furqan atau nama lainnya adalah Al-Quran yang dikenal dengan Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, jadi jumlahnya semuanya itu 104. 104. Jadi memang ada kitab Allah itu yang bentuknya yang mudawwan itu dibukukan, ada yang ghairu mudawwan. Kalau yang mudawwan itu yang ya seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan itu mudawwan, dibukukan. Yang selain itu bentuknya suhuf. Itu lembaran-lembaran. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani. Baca dulu. Kita baca. Baca ada, cari ada. Kemarin baca ada. Wa ma'anil Qur'ani wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha majmu'atun fi ba'iha. Dan makna-makna dari semua kitab, kandungan dari semua kitab itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Jadi semua kandungan dari kitab yang 104 kandungannya itu semuanya berkumpul dalam Al-Qur'an. Sedangkan semua kandungan dari Al-Qur'an, semua makna dari Al-Qur'an itu berkumpul dalam surah Al-Fatihah. Dan makna atau kandungan dari surah Al-Fatihah itu semuanya berkumpul dalam basmalah. Dan makna atau kandungan dari basmalah itu semuanya berkumpul dalam baknya lafaz basmalah ini. Makanya diceritakan wa kana ba'dul ulama'is salihin asabahu maradun syadidun a'jaz al-atibba'a fatafakkara fi ba'dil ahyani, ini ahyan ya bukan a'yan, fi ba'dil ahyani tilkal ibarata fawadaba 'ala al-basmalati min ghairi adadin mahsurin fasyafahu Allah taala bi barakatiha. Sehingga diceritakan bahwasanya ada sebagian ulama yang soleh dia terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Saking sulitnya jazat atibba, tidak ada dokter di waktu itu yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Sehingga sebagian dari ulama yang soleh tersebut memikirkan di sebagian waktunya dia memfikirkan ibarah yang berupa wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'an ila akhirih. Ungkapan tersebut difikirkan oleh ulama yang sakit tersebut. Ini apa maksudnya ya? Maksud dari ma'ani kullil kutub, makna kandungan semua kitab itu berkumpul dalam Al-Qur'an, sedangkan kandungan Al-Qur'an berkumpul dalam Fatihahnya. Terus itu dipikirkan. Oh berarti, dan dia memiliki kesimpulan, oh berarti basmalah ini merupakan yang paling hebat ini. Berarti basmalah ini hebat, ini kandungannya keistimewaan ini hebat ini. Sehingga ulama tersebut fawadhaba 'alal basmalati, dia istiqomah membaca basmalah, sering baca basmalah tidak henti-henti tanpa dihitung. Tanpa dihitung. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dibaca terus menerus, dibaca tanpa dihitung. Sehingga fasafahullahu ta'ala bibarakatiha, sehingga dengan berkahnya basmalah Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit dari ulama tersebut. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah, penyakit itu semuanya itu ada obatnya kecuali dua, yaitu masa tua itu tidak ada obatnya, dan meninggal itu tidak ada obatnya. Nah, kalau orang sudah meninggal tidak ada obatnya, tidak bisa dihidupkan kembali. Orang tua tidak bisa dimudahkan lagi. Itu.
Semua penyakit, sesulit apapun penyakit tersebut bisa untuk disembuhkan. Seruat apa, apa namanya, sehebat apa penyakit tersebut, itu pasti bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada obatnya. Intinya pasti ada obatnya. Ya, di antaranya bisa dengan membaca basmalah ini. Baca basmalah terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa disembuhkan. Wa hukiyah anna imra'atan kana lahu zawjun munafiqun wa kanat taqulu ala kulli shay'in min qawlin aw fi'lin bismillah faqala zawjaha la af'alanna ma akhjalaha bihi fadafa'a ilaiha suratan wa qala ihfadhiha fawada'atha fi mahallin wa wattadha faghafalatha. Ini faghafalatha wa akhadha surata wa ramaha fi bi'rin fi darihi thumma talabaha minha. Faja'at ila mahalliha wa qalat bismillahirrahmanirrahim. فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل سريعا ويعيد السرة إلى مكانها فوضعت يدها لتأخذها فوجدتها كما وضعت فأخذتها وناولتها إلى زوجها فتعجب من ذلك غاية التعجب وتاب إلى الله تعالى من نفاقه. Juga ada satu kisah yang berhubungan dengan kehebatan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan yang memiliki suami yang munafik. Wanita tersebut ketika ingin melakukan segala hal yang baik pekerjaan tersebut merupakan ucapan atau perbuatan, sesuatu tersebut baik merupakan ucapan atau perbuatan, dia pasti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengatakan Bismillah. Dia ingin misalnya membuka rumahnya, membuka pintu rumahnya, dia baca Bismillah. Ingin menutupnya, dia baca Bismillah. Pokoknya dia selalu baca Bismillah. Ingin melakukan apapun, baik bentuknya ucapan atau perbuatan, dia pasti mengucapkan Bismillah. Ingin duduk, Bismillah. Berdiri, Bismillah. Nah, sehingga suaminya itu merasa bosan mendengar perkataan tersebut. Sehingga sang suami yang munafik tersebut mengatakan, La af'alanna ma akhjalaha bihi. Oh, saya akan melakukan sesuatu yang bisa membuat istri saya ini malu. Saya ingin melakukan sesuatu yang membuat istri saya ini malu. Dikarenakan sering membaca Bismillah terus-menerus. Nah, sehingga fadafa'ilahi suratan. Sehingga sang suami tersebut memberikan surah, sekantong uang pada istrinya. Lalu sang suami itu mengatakan, Ifadiha, jagalah kantong ini, jangan sampai hilang, kata sang suami. Sehingga sang istri tersebut meletakkan kantong tersebut di satu tempat dan ia tutupi dengan kain. Sehingga kemudian beberapa hari mungkin atau beberapa saat sang istri tersebut lupa terhadap kantong yang berisikan uang tersebut. Sehingga oleh sang suami diambil kantong tersebut dan dibuang ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Kemudian sang suami tersebut meminta kantong itu pada istrinya. Sang suami meminta kantong tersebut pada istrinya. Lalu istri tersebut datang ke tempat ia meletakkan kantongnya. Sebelum sang istri tersebut meletakkan tangannya membuka penutup dari kantong tersebut, sang istri tersebut mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke dalam sumur untuk mengambil kantong yang telah dibuang oleh sang suami, turun dengan cepat lalu mengembalikan kantong tersebut pada tempatnya dalam keadaan kering. Jadi malaikat Jibril pergi ke dalam sumur secepat kilat. Nah, fawada'at yadaha li ta'khudha. Nah, setelah membaca basmalah, sang istri tersebut meletakkan tangannya
meletakkan yakni membuka kain yang menutupi kantongnya, meletakkan tangannya ke dalam, ternyata kantongnya masih ada, sama seperti semula. Diambil oleh sang istri, kemudian diberikan pada sang suami. Sehingga sang suami tersebut merasa heran, seheran-herannya. Merasa takjub, heran. Loh, kok bisa kantong ini bisa kembali lagi ya? Padahal sudah saya buang ke dalam sumur, kata sang suami di dalam hatinya. Sehingga sang suami wataba ilallah ta'ala min nifaqi, sang suami bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikannya. Wallahu a'lam bishawab.